Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Afla Tasya Nuaprianti dan Suminarti akan menjelaskan tentang diferensial diagnosis HED. Dengan topik pembahasan yellow flag dan red flag yang sering ditemui dari regio kepala, cara membedakan rasa sakit kepala yang muncul karena masalah neuromuskular dengan penyebab lain yang termasuk dalam yellow flag dan red flag. Kemudian contoh kasus dengan algoritma pemeriksaan fisioterapi dilengkapi dengan diferensial diagnosis dan tes yang digunakan pada masing-masing diagnosis. Ada mana? Nomor 1 itu ada yellow flag. Yang pertama itu, pasien memiliki riwayat kerja yang buruk, seperti selalu menunda-nunda pekerjaan dan lingkungan kerja yang tidak mendukung atau tidak ergonomis sehingga dapat menyebabkan sakit kepala. Yang kedua, keyakinan bahwa rasa sakit tidak dapat dikendalikan dan harapan untuk memperbaiki rasa sakit dengan cepat. Yang ketiga, pasien bersikap pasif terhadap tindakan rehabilitasi. Yang keempat, penghindaran atau penarikan dari kegiatan sehari-hari dan atau sosial akibat nyeri. Yang kelima, pasien merasa tidak berguna, tidak dibutuhkan, dan kurangnya dukungan keluarga. Dan keenam, nyeri kepala atau migrain yang muncul pada wanita perimenopause atau yang sudah menopause. Yang ketujuh, sakit kepala berdenyut dengan diaforesis yang tidak dapat dijelaskan dan tekanan darah tinggi dapat menandakan adanya masalah kardiovaskular yang signifikan. 8. Kantuk di siang hari, sakit kepala di pagi hari, dan laporan mendengkur dapat menunjukkan apnea tidur obstruktif. Yang terakhir, gangguan visual yang berhubungan dengan sakit kepala atau mati rasa pada wajah meningkatkan kecurigaan gejala neurologis. Kemudian ada refleks. Yang pertama, sakit kepala yang dapat membangunkan individu secara tiba-tiba atau muncul ketika bangun tidur, misalnya hipertensi dan tumor. Yang kedua, sakit kepala disertai dengan perubahan tekanan darah tinggi yang terdokumentasi. Yang ketiga, sakit kepala yang baru timbul atau menetap itu kurang dari 6 bulan. Yang keempat, sakit kepala new onset dengan tanda dan gejala neurologis terkait, misalnya kebingungan, pusing, gangguan gaya berjalan atau motorik, kelelahan, iritabilitas, atau perubahan mood. Yang kelima, sakit kepala new onset disertai gejala konstitusional. Misalnya demam, menggigil, berkeringat, atau leher kaku, itu infeksi dan arteritis. Yang keenam, episode pingsan selama sakit kepala, seperti kejang, pendarahan, dan tumor. Yang ketujuh, sakit kepala parah yang tiba-tiba disertai gejala seperti flu, nyeri otot, nyeri rahang saat makan, dan gangguan penglihatan. Yang terakhir, tidak ada riwayat pribadi atau keluarga sebelumnya tentang sakit kepala migrain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kamini. Nomor 2. Cara membedakan neuromuskular adalah dengan menggali dan memerhatikan riwayat penyakit pasien, seperti sejak kapan sakitnya, apakah sebelumnya pernah mengalami keluhan serupa atau tidak, bagaimana sifat nyerinya, apakah pasien pernah jatuh atau tidak, kemudian usia pasien dan experience apa yang pernah dialami ketika merasakan nyeri, seperti keringat dingin, perubahan suasana hati, menggigil, mual, dan muntah. Ciri-ciri penyakit neuromuskular biasanya terdapat nyeri yang menjalar dan tidak terlokalisir, serta berpattern sesuai dengan dermatom dan myotomnya, yang berkurang ketika diistirahatkan. Kehilangan kekuatan atau adanya kelemahan otot dan hilangnya sensasi seperti baal atau kesemutan, rasa nyeri seperti terbakar, hal-hal tersebut dapat ditemukan dengan pemeriksaan neuromuskular yang lebih lanjut seperti pemeriksaan kekuatan otot, pemeriksaan refleks, pemeriksaan keseimbangan, dan lainnya. Apabila dalam riwayat penyakit ditemukan ciri-ciri yellow flag dan red flag seperti red flag headache, mengacu pada kondisi-kondisi tertentu yang biasanya menunjukkan gejala sakit kepala sekunder dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Kondisi ini meliputi seperti sakit kepala yang baru pertama kali dirasakan pada pasien yang berusia di atas 50 tahun. Kemudian pemeriksaan neurologis yang abnormal, perubahan baru dalam pola dan karakteristik sakit kepala, atau sakit kepala yang bersifat progresif atau berat. Kemudian rasa sakit kepala baru pada penderita HIV, kanker, atau status imunokompromis
atau ketidakmampuan tubuh menghasilkan respon imun normal. Kemudian sakit kepala yang didapatkan tanda-tanda penyakit sistemik, misalnya dari demam atau ruam. Sakit kepala yang dipicu manuver falsafa, yakni sakit kepala yang dialami ketika Anda menarik nafas panjang dan dalam hingga dada terasa tertekan, ditahan selama beberapa detik lalu dihembuskan kembali. Nah, untuk sakit kepala pada masa kehamilan atau setelah melahirkan. Kemudian sakit kepala mendadak dan sangat berat. Untuk penanganan red flag pada sakit kepala diperlukan pemeriksaan lebih lanjut berupa pemeriksaan radiologi atau pencitraan. Nah, pada kasus sakit kepala yang kronis atau menahun, MRI lebih sensitif dan lebih akurat hasilnya dibandingkan dengan CT scan. Tapi apabila tidak terdapat kontraindikasi, MRI dapat dilakukan dengan media kontras, terutama jika ada kekhawatiran terkait infeksi maupun tumor. Sementara CT scan lebih tepat dilakukan pada keadaan sakit kepala akut untuk melihat kemungkinan terjadinya pendarahan ataupun adanya desakan massa di otak yang dapat disebabkan oleh tumor maupun infeksi. Kemudian pada yellow flags, gambaran klinis yang tidak terduga untuk gangguan sakit kepala primer, tetapi bisa menjadi petunjuk untuk patologi sekunder. Sakit kepala primer disebabkan oleh aktivitas peka nyeri pada kepala yang mungkin mengalami malfungsi karena alasan tertentu. Jenis sakit kepala ini terjadi akibat mekanisme independen tanpa adanya penyakit atau kelainan lain yang mendasari. Nah, sakit kepala primer ini sering ditemukan adalah migrain tension tipe headache, dan cluster headache. Nomor 3 yaitu algoritma pada kasus fisioterapi. Itu adalah pasien mengalami vertigo. Kemudian untuk membuktikan diagnosis tersebut, fisioterapi melakukan anamnesa, seperti sudah berapa lama mengalami nyeri dan berapa lama nyeri berlangsung, apakah ini merupakan jenis sakit kepala pertama, di manakah letak sakit kepala pasien atau Anda, apakah ada pola pada sakit kepala, misalnya mingguan, bulanan, pagi hingga sore, apakah terdapat gejala lain di kepala atau tubuh Anda, apakah sebelumnya pernah mengalami jatuh, hal apakah yang dapat meningkatkan dan menurunkan nyeri, terus perubahan besar atau stresor apa yang Anda alami selama 6 bulan terakhir, kemudian apakah Anda pernah mengalami cedera kepala, kanker jenis apapun, histerektomi, tekanan darah tinggi, stroke atau kejang, dan apakah ada anggota keluarga lain yang mengalami nyeri kepala serupa, apakah Anda pernah dipukul atau ditendang di kepala atau di wajah, kemudian didorong atau ke dinding atau benda lain, ditarik atau dilempar dengan rambut terjambak. Terus, apakah Anda bangun di pagi hari dengan sakit kepala, dan apakah Anda menggeretakkan gigi di siang atau malam hari? Apabila jawaban pasien itu mengarah ke diagnosis pertama, maka pasien akan menjawab, nyeri sudah dirasakan sejak 1 tahun yang lalu dan muncul sejak 2 hari yang lalu, serta dapat berlangsung selama lebih dari 3 jam sehari. Pasien sebelumnya sering merasakan nyeri di kepala sebelah sejak remaja. Nyeri ini biasanya dirasakan pada seluruh kepala hingga ke leher. Nyeri muncul secara tiba-tiba, jadi tidak berpola, sehingga pasien tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Ketika nyeri muncul, biasanya disertai dengan adanya sensasi lingkungan berpusar, demam, mual, muntah, serta sensitif terhadap cahaya atau suara. Dan nyeri muncul ketika pasien merubah posisi. Nah, 3 bulan terakhir ini, pasien telah resign dari pekerjaannya dan sedang mencari pekerjaan baru, sehingga itu membuat dia stres. Pasien juga tidak memiliki riwayat cedera kepala, hipertensi, diabetes, trigger, dan kanker. Dan ibu pasien memiliki riwayat penyakit migrain. Apabila pasien tidak memiliki tanda-tanda diagnosis pertama, seperti pasien itu pernah mengalami riwayat jatuh dan pingsan ketika sakit kepala muncul, maka fisioterapi perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti melakukan MRI atau CT scan. Dan apabila ditemukan adanya trauma atau keabnormalan pada kepala, maka itu salah satu termasuk tanda-tanda red flag. Bisa disebabkan karena vertigogenik headache, fraktur di kepala, pendarahan intrakranial, ataupun adanya tumor. Sehingga pasien tersebut diperlukan untuk sehingga fisioterapis perlu merujuk pasien tersebut ke dokter spesialis. Kemudian apabila pasien memiliki sakit kepala muncul di pagi hari,
setiap pasien bangun dari tidur, fisioterapis perlu mencurigai itu tanda-tanda dari hipertensi, sehingga lakukan pemeriksaan tensi. Apabila menunjukkan adanya tekanan darah tinggi, itu termasuk red flag, yaitu hipertensi, sehingga fisioterapi harus merujuk pasien tersebut ke dokter spesialis. Dan apabila pasien merasakan pasien menggeretakkan gigi di siang atau malam hari, fisioterapi perlu mencurigai adanya dislokasi pada TMJ. Lakukan pemeriksaan temporomandibular joint, dan apabila ditemukan adanya dislokasi, maka diagnosis awal itu berubah menjadi ke dislokasi TMJ dan memerlukan intervensi fisioterapi untuk kasus dislokasi TMJ, diagnosis kedua. Next. Apabila semua sudah sesuai dengan diagnosis pertama, yaitu vertigo, fisioterapi melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu dimulai dari inspeksi adanya nistagmus ketika pasien berdiri ke duduk, ketika datang pola jalan pasien tidak seimbang atau terhuyung. Kemudian lakukan pemeriksaan palpasi, akan terdapat spasma pada otot trapezius dan SCM kanan serta kiri. Melakukan pemeriksaan gerak aktif dan pasif, akan ditemui adanya keterbatasan gerak karena pasien tidak bisa merubah posisi kepala yang akan meningkatkan rasa pusing dan mual. Terus untuk membuktikan bahwa itu vertigo, fisioterapi harus melakukan tes khusus seperti tes orientasi, yaitu tes menunjuk objek. Pasien tidak dapat menunjuk objek dengan benar, maka hasilnya negatif. Tes mengikuti objek, pasien tidak dapat mengikuti objek dengan benar, maka tes menunjukkan positif negatif. Dan yang kedua ada tes koordinasi seperti finger to nose, hasilnya positif, pasien tidak dapat melakukan instruksi seperti yang diberikan. Kemudian finger to finger, pasien tidak dapat mempertemukan jarinya. Dan tes Ramberg itu positif, pasien masih dapat berdiri dengan mata terbuka. Kemudian karena pasien jalannya terhuyung-huyung, maka terapis harus melakukan tes keseimbangan dengan Poisson balance test dan TUG. Hasilnya adalah pasien memiliki keseimbangan yang buruk. Kemudian untuk tes khusus dari vertigo sendiri, fisioterapis harus melakukan supine head roll maneuver dan hasilnya positif adanya kristal jatuh ke dalam horizontal kanal di semicircular kanal. Kemudian untuk tes ADL-nya, pasien akan kesulitan melakukan ADL dan merubah posisi. Dan karena ada nyeri, maka perlu dilakukan pemeriksaan PAS. Terdapat nyeri diam nyampat, nyeri tekan, nyampat, dan nyeri gerak nyenyak. Lalu, fisioterapis melakukan pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan penunjang, MRI, akan ditemukan adanya kristal kalsium karbonat pada horizontal kanal. Apabila tidak ditemukan adanya kristal kalsium karbonat pada horizontal kanal, maka itu termasuk ciri-ciri dari red flag, bisa karena epicogenic headache, fraktur, pendarahan intrakranial, atau tumor yang memerlukan rujukan ke dokter spesialis. Nah, apabila tes-tes tersebut positif ke diagnosis pertama atau vertigo, maka fisioterapis melakukan diagnosis fisioterapis. Pasien memiliki nyeri, spasma otot, keterbatasan gerak, gangguan orientasi, koordinasi, keseimbangan, dan pola berjalan karena masuknya kristal ke dalam horizontal semicircular kanal yang menyebabkan pasien tidak dapat melakukan ADL karena tidak dapat merubah posisi terlalu sering sehingga pasien tidak dapat bekerja. Setelah menentukan diagnosis, maka selanjutnya adalah fisioterapis melakukan intervensi fisioterapi untuk pasien tersebut sesuai dengan diagnosis pertama, yaitu vertigo. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya mau nanya dong. Misalnya kalau saya Raihan Ibrahim Hidayat dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 3. Misalnya ada pasien nih, apa sih tindakan fisioterapi yang diberikan kepada pasien jika pasien itu termasuk dalam kategori yellow flag? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi, sebentar.
Jadi karena yellow flag itu merupakan suatu temuan yang mungkin ada dan membutuhkan perhatian khusus, dan tapi cenderung bersifat psikososial, maka sebagai fisioterapis hal-hal yang perlu kita lakukan adalah pertama kita perlu menjalin kedekatan dengan pasien terlebih dahulu sehingga terjalin trust nih antara pasien dan terapis. Dengan terjalinnya trust ini, maka pasien itu akan merasakan nyaman dengan kita dan tentu akan selalu menuruti apa yang fisioterapis berikan demi kesehatan dirinya. Yang kedua, fisioterapis dapat memberikan edukasi seperti mengubah peralatan kerja menjadi yang lebih ergonomis, terus juga edukasi untuk hidup lebih sehat, dan lain-lain. Yang ketiga, fisioterapis juga dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri pasien apabila dilihat pasien memiliki yellow flag, yaitu pasien sempat menarik diri dari lingkungan, terus juga dia kurang percaya diri, terus juga kurangnya rasa semangat untuk melakukan latihan-latihan, dan lain-lain. Terus yang keempat, fisioterapi juga dapat melakukan modifikasi untuk latihan-latihan yang diberikan sehingga pasien itu bersemangat untuk melakukan sesuatu yang baru dan tidak malas untuk melakukan terapi. Untuk pasien-pasien yang memiliki yellow flag seperti malas melakukan latihan dan cenderung takut melakukan latihan karena akan menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat. Sekian dari saya, apakah jelas? Iya, sudah jelas. Takia mau nanya ke kelompok ketiga dong. Halo? Suara Takia kedengeran nggak? Ya, silakan. Kedengeran, Pak. Jauh ya? Enggak kok, Enggak. kedengeran. Oh, enggak, maaf, enggak. Mau nanya, tadi kan disebutin gejala-gejala red flags. Jadi kalau misalnya salah satu gejala red flags itu muncul, apa harus dapat penanganan intensif di rumah sakit atau yang lain? Makasih. Saya izin menjawab pertanyaannya Kia. Nah, kalau misalkan ada suatu gejala atau keluhan yang sudah termasuk ke gejala red flags, itu memang harus mendapatkan penanganan lebih lanjut karena setiap gejala yang muncul itu dia harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjutnya untuk memastikan dan untuk mendapatkan penanganan intensif. Nah, meskipun dia tidak direkomendasikan untuk dirawat langsung, tetapi dia harus mendapat langsung perawatan dari dokter, terutama pada dokter spesialis. Gitu Kak Kia. Makasih, Kak. Mau bertanya dong. Gimana sih caranya tahu gejala yang dialami termasuk ke dalam red flag itu? Oke, izin menjawab ya. Jadi kan cara mengetahui gejala yang dialami termasuk dalam red flag itu tuh contohnya itu kayak pas kita lagi sakit kepala. Itu dapat dibedain dari gejala atau keluhan itu tersebut. Jadi kalau misalnya sakit kepala itu masuk dalam red flag itu karena akibat adanya gangguan sistemik atau patologi yang kemungkinan harus mendapatkan penanganan lebih lanjut. Contohnya itu yang ada pada slide sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya contoh dari yellow flag itu sendiri, kayak misalnya kita kurang tidur, terus kan otomatis gara-gara kurang tidur itu sendiri kan kita ngalamin sakit kepala. Nah, penanganannya itu kan bisa melalui beristirahat yang cukup. Itu kemungkinan sakit kepala itu bakal berkurang. Beda lagi kalau misalnya red flag, kalau itu tuh harus ditangani kayak berobat atau ke rumah sakit. Itu jelas nggak? Oke, makasih, Kak. Oke. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.